Qin Yichen bersandar dengan santai di kursi, dan Liu Yunyan, pembawa acara lelang, tersenyum lembut. Tan Lip dengan ringan berkata, saya ingin datang. Semua orang tidak sabar untuk memasukkan harta itu ke dalam saku mereka sendiri. Kemudian, Yunyan tidak lagi kecewa. Lelang, ini dia. Tiba-tiba, dengan pengaruh sekte abadi, tidak perlu retorika untuk mengobarkan suasana. Karena harta di atas panggung sudah cukup untuk membuat semua kekuatan besar ingin bergerak. Item lelang pertama adalah pedang peri tingkat 4, pedang dingin Yusuan Frost. Pedang ini ditempa oleh Master Ouyang dari sekte abadi Lingfeng. Es dingin sangat kuat. Itu setipis jangkrik, tapi bisa membawa kekuatan 10.000 Yue. Aturan Dao abadi bahkan lebih baik. Melihat sekeliling, saya melihat seorang diaken, sekte abadi, perlahan memegang dingin biru muda dan biru dingin, tetapi seperti pedang panjang tajam sebening kristal. Tampaknya diketahui bahwa kekuatan para tamu yang hadir semuanya luar biasa, sehingga fluktuasi pedang dingin Yusuan Frost tidak sengaja ditekan, menyebabkan ujung pedang ditutupi dengan lapisan es biru yang megah. Kabut, tapi di sana di bawah kabut es, ia bersembunyi dengan tajam. Qin Yichen menatap sedikit, diam-diam pikirannya bagus. Pada akhirnya, itu adalah pelelangan di tingkat sekte abadi. Item lelang yang baru saja dibuka bukanlah perhiasan, tetapi prajurit peri kelas 4 yang nilainya luar biasa. Dan tingkat pedang Yusuan Suanghan tidak perlu Liu Yunyan untuk mengatakan lebih banyak, karena di semua kotak, ada pembangkit tenaga listrik dengan penglihatan berbahaya. Qin Yichen mengatupkan tangannya di dadanya dan berkata dengan ringan, saya khawatir harga transaksi pedang peri ini akan mendekati prajurit peri kelas 5. Alasannya sangat sederhana. Jika dia mengingatnya dengan benar, seperti pedang Ni Yuntian, itu juga prajurit peri kelas 4. Sepertinya itu ada di misteri, dan bahkan lebih rendah dari pedang es dingin yang misterius ini. Dengan cara yang sama, sekte abadi utama di domain bintang ini, dan pasukan klan di bawah sekte abadi itu, harus memiliki hati yang besar untuk prajurit peri kelas 4. Namun, Qin Yichen tidak tertarik dengan ini. Berbicara tentang cincin luar angkasanya, masih ada beberapa tentara abadi, yang lebih dari pedang Yusuan Xuanghan, misalnya, pedang erosi tulang streamer Lige. Tapi ini tidak mempengaruhi antusiasme semua pihak untuk menawar, terutama untuk beberapa Immortal Sect biasa. Biasanya ada beberapa cara untuk mendapatkan prajurit peri grade 4, kali ini juga merupakan kesempatan langka. Saya melihat senyum Liu Yunyan masih lembut, harga awal pedang ini adalah prajurit peri tingkat 4 dengan tingkat sampel yang sama. Adapun yang terakhir, Yunyan berpikir bahwa semua tamu seperti mata dan obor. Lelang Frost Cold Sword dimulai. Setelah Wan Yin selesai, saya melihat beberapa kotak di atas Qin Yichen, dan kaca batu giok transparan satu arah membuka harganya. 100 peri. 200 peri. Untuk sementara, itu adalah penawaran konstan dan chip yang naik. Tetapi Qin Yichen memperhatikan bahwa meja batu di depannya bersinar dan tanda formasi berkedip. Ini adalah formasi kecil yang digunakan untuk menawar khusus untuk penawaran. Spesifikasi lelang ini tidak perlu diteriakkan. Tidak hanya itu, tidak banyak barang yang bisa dibeli langsung dari Xianjing dalam pelelangan ini, karena harta karun yang mengikuti pelelangan tidak bisa dibeli di luar oleh Xianjing. Secara keseluruhan, ini adalah 1 sen dan 1 sen. Sebagian besar nilai harta karun diukur di hati pasukan lapangan. Harga yang diminta juga terbagi menjadi 2 jenis. Salah satunya adalah menambahkan chip berdasarkan harga cadangan, seperti lelang kotak lain saat ini. Tipe kedua adalah alat tawar-menawar lainnya. Misalnya, harga dasar Yusuan Frost Cold Sword adalah prajurit peri kelas 4 yang nilainya tidak lebih rendah dari dirinya sendiri, dan penawar juga dapat langsung membuka prajurit peri kelas 5. Saat ini, ruang penawaran paling terkenal di Qin Yichen adalah yang paling kompetitif. Klasifikasi kotak ini juga memiliki 3 tingkatan yaitu langit, bumi, dan manusia. Qin Yichen secara alami adalah kotak herringbone yang paling umum. Harga floor box tidak hanya mahal, tetapi juga membutuhkan pengenalan staf di Immortal Sect atau di atasnya. Adapun kotak kelas surga di atas, Yan Zhen ada di salah satunya saat ini. Selain memiliki Teana Immortal Sect miliknya sendiri, dia dapat menyewa kamar. Semuanya memiliki hubungan dekat dengan Teana Immortal Sect Elder. Pada dasarnya, entah Golden Immortal disertakan, atau Golden Immortal ada di belakang. Pada akhirnya, Yusuan Frost Cold Sword dibeli oleh kotak di lantai dasar dengan tambahan 1000 sen. Lelang berikutnya sangat luar biasa, tetapi tidak semuanya adalah tentara peri kelas 4. Di antara mereka, ada beberapa harta karun. Qin Yichen berpikir dia bisa berguna, dan tidak ada kekurangan tawaran. Tentu saja, jika harganya terlalu keterlaluan, dia akan mengabaikannya begitu saja. Seiring waktu, setiap harta dibeli oleh berbagai kekuatan di bawah pengenalan Liu Yunyan. Sejauh ini, tidak ada harta karun yang ditembak. Dan Qin Yichen melihat gulungan yang diberikan Yan Zhen kepadanya, dan Xingmu berkedip, apakah akhirnya sampai pada harta ini? Menurut promosi lelang, harta berikutnya kemungkinan besar adalah barang langka yang mengandung garis keturunan Phoenix, yang sangat berguna untuk 1000 salju.
Qin Yichen sedikit mengepal. Barang langka ini, jika itu benar, maka dia harus membelinya. Sebagai seorang suami, sekaligus pilar keluarga dan bahkan keluarga, Qin Yichen tidak akan pulang dan melihat belahan jiwanya dengan tangan kosong. Pada saat ini, seorang diaken perlahan berjalan ke lantai lelang, dan bibir Cherry Liu Yunyan juga mengangkat busur misterius. Barang lelang berikutnya pasti akan membuat para tamu terkesan untuk waktu yang lama. Saya percaya bahwa para tamu juga jelas. Legenda mengatakan bahwa Phoenix melakukan perjalanan ke surga dan bumi pada zaman kuno. Dan kekuatan Phoenix dan kekuatan Bloodline, dengan wawasan semua tamu, secara alami telah menyaksikan atau mendengar. Harta berikutnya terkait dengan garis keturunan Phoenix. Ketika kata-kata itu berakhir, ketika Liu Yunyan sedikit mengangkat tangannya, diaken itu membalikkan telapak tangannya, dan dia melihat seluruh tubuh batu merah, muncul di lantai lelang. Batu besar ini cukup untuk beberapa orang untuk berkultivasi di atas lutut, dan batu besar ini bahkan lebih luar biasa. Seluruh tubuh seperti menumpahkan darah, dan itu lebih seperti nyala api yang berkobar di dalam nyala api. Di dalam batu besar, Qin Yichen bahkan lebih bisa melihat bahwa ada cahaya merah menyala yang mengalir di sekitarnya. Gelombang panas yang murni dan murni hingga udara kabur, memancar darinya. Bahkan Qin Yichen samar-samar dapat melihat bahwa di dalam batu, tampaknya karena usia, masih ada beberapa bulu merah menyala yang bertatakan di batu, seolah-olah batu itu langsung terbakar. Begitu batu itu muncul, Qin Yichen tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, dan matanya berkedip. Batu darah Phoenix ini, memang, seperti garis keturunan Phoenix seperti propaganda. Karena, kedipan halus dari segel naga sejati di dalam tubuhnya sudah cukup untuk membuktikan keaslian dari Phoenix darah ini. Tidak hanya Qin Yichen, tetapi juga banyak kotak di rumah lelang berkedip dengan lampu pompa samar. Dan bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik yang duduk di kotak kelas surga memiliki cahaya yang mempesona di mata mereka,